Baik, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih yang diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangannya, katakan shalom. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik saudara. Kita bersyukur kalau kita bisa ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Mari sebelum memulai ibadah kita kembali berdoa. Kaulah yang kudus Tuhan Yesus, dan kami menghampiri Engkau dengan penuh kekudusan daripada Tuhan. Ampuni pikiran kami, tutur kata, perbuatan hati kami. Kami rindu Tuhan, menikmati hadirat kudus-Mu, naik ke atas gunung kudus-Mu. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diberkati. Kami pulang Tuhan tidak sama seperti kami datang, karena ada urapan yang luar biasa yang boleh kami terima lewat ibadah kami pagi siang hari ini. Kami melayani Tuhan, sembunyikan kami di balik salib-Mu, biar kami semakin kecil, Engkau semakin besar, karena pusat pujian penyembahan syukur kami hanya bagi Yesus Tuhan Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih banyak Bapa, kami siap memuji menyembah Engkau Allah kami yang dahsyat. Dalam nama Yesus sama-sama yang diberkati katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi setelah bagi Tuhan. Bawa syukur kami ya Tuhan, bawa persembahan kami di hidup kami ya Bapa. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu.
beberapa saat angkat suaramu dan bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk usaha bisnis pekerjaan kami. Terima kasih untuk pasangan hidup kami, orang tua, anak, cucu, mantu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala sesuatunya Tuhan buat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa. Haleluya. Sungguh tidak ada Allah yang setia seperti Engkau. Hanya Yesus saja, hanya Yesus Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus Engkau baik, teramat baik. Mari yang bersyukur, sama-sama kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik sekarang dan mulai sembah Dia. Kau baik bagi kami. Sebab itu kami memuji Engkau pagi hari ini Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak disembah. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan Dia. Katakan bersama-sama di hadapan Tuhan, pujian ini kepada Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah oh Tuhan Yesus. Terima kasih pada Tuhan. Kami memuji Engkau di tempat ini ya Bapa. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari berdiri sama-sama nyatakan, pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas dari dalam lubuk hati.
bersyukur, berterima kasih karena kami punya Tuhan Allah yang setia, Bapa yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Terima kasih Bapa, kami siap bersyukur lagi memuji, memuliakan Engkau Allah kami yang luar biasa. Di dalam nama Yesus sama-sama yang siap memuji dengan dahsyat bersama katakan amin. Tepuk tangan saudara yang terbanyak itu Yesus, haleluya. Dari salam kiri kanan banggakan, katakan aku bangga punya Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Ayo sama-sama bertepuk tangan bagi angin saudara, bagi Tuhan Yesus. Bangga punya Tuhan Yesus yang baik. Mari sama-sama kasih Allah yang sudah selalu ada setiap hari. Selalu baik setiap hari. Lambaikan tangan sama-sama dengan sukacita bukan hari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya sama, nyanyi baginya, nyanyi baginya sang raja. Selamanya Tuhan, selamanya. Ini semua lagi tepuk tangan bagi Yesus. Sama-sama kasih Allah yang sudah selalu baik setiap hari. Amin. Rahmatnya tak pernah berakhir, selalu hidup. Katakan kiri kanan, kasih Allah yang sudah selalu baru setiap pagi. Sama-sama katakan dengan sukacita bukan hari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya sampai sejahtera, dengan sukacita bukan hari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya sambil tepuk tangan dengan sukacita bukan hari, dengan sorak-sorai menaikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya satu kali lagi sama-sama dengan sukacita bukan hari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya nyanyi baginya selamanya, selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Yang percaya berikan tepuk tangan dan katakan amin. Haleluya. Semua lagi sama-sama tepuk tangan bagi Yesus. Kasih dan setia sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Kasih setiamu yang abadiku, hikmat kebajikan setiap pagi. Angkat tangan yuk sama-sama katakan selalu dimakan segalanya. Amin. Dan muliakan sangat bersamanya. Yang diberkati sama-sama katakan aku diberkati, aku dinikmati karena Allah satu untuk berjalan. Aku diberkati,
limpahkan segalanya. Jangan melanggar sama bersalah lagi. Stop nomor satu, stop nomor satu, limpahkan segalanya. Jangan melanggar sama bersalah. Sama-sama menangis. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah satu untuk menyediakan. Lebih seru lagi sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah satu untuk menyediakan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang nyata bagi kami pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Hati kami telah dipenuhi dengan pujian penyembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Kini kami siapkan tubuh jiwa roh kami, tenangkan hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Mari berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Taburilah benih firman-Mu dalam tanah hati kami yang baik, agar bertumbuh 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, agar orang mengenal Engkau Tuhan dengan setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya janji-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Lebih sungguh lagi sama-sama kita sungguh besar setiamu. Amin. Kau nyatakan bagiku. Apa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, penuh kita.
segalanya bagiku percaya, janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatanmu, yang menyatakan tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebahagiaanmu di hidupku. Sama-sama makin berdiri, saudara, katakan percaya, janjimu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatan hanya Kau, segalanya percaya, janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatanmu, Kami berserah ya Tuhan Yesus. berserah di dalam kekuatanmu, Ini kami para putri Sion, kami angkat tangan kami, tanda kami berserah. berserah di dalam kekuatanmu, Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berserah, bukan kami menyerah. Kami berserah artinya kami menyerahkan segala sesuatunya yang terbaik bagi Allah kami. Mereka percaya saat kami berserah, saat kami angkat tangan kami, Engkau Tuhan turun tangan buat setiap kehidupan kami, turun tangan buat setiap pergumulan kami, turun tangan buat setiap masalah, buat setiap keadaan Kau izinkan terjadi atas setiap kami. Kami percaya setiap kali kami angkat tangan dalam hati dan hidup kami, Engkau Roh Kudus turun tangan buat setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tapi sebaliknya seringkali waktu kami memutuskan untuk turun tangan buat kehidupan kami sendiri, Tuhan yang malah angkat tangannya berkata, nah itu kehidupanmu kau urus sendiri. Sebab itu kami pilih angkat tangan di hadapanmu Tuhan. Tanda kami berserah, jadilah kehendak atas kami, karena kami adalah dulos dan Kau kurios. Kami adalah hamba-Mu dan Kau pemilik hidup kami, Kau pemilik tunggal kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus, sebagai setiap kami beri semua kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid, agar kami semua mampu menyerap habis akan janji dan kebaikan-Mu, dan hidup kami pasti berubah saat kami bertemu dengan pribadi Tuhan. Bukan bertemu dengan hamba Tuhan, bukan bertemu dengan gereja, bukan karena kami masuk gereja, tapi hidup kami berubah waktu kami mengalami yang dari ilahi dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus yang percaya ada Roh Tuhan dalam hidup kita, yuk bilang dengan kuat sama-sama. Amin. Tuhan Bapak Ibu, happy Sunday, puji Tuhan. Yuk silakan duduk. Shalom. Terima kasih buat Pak Gembala, terima kasih buat para pelayan Tuhan yang mengizinkan saya sharing-sharing kembali di hari Minggu ini. Selamat Tuhan. Tema pada hari ini adalah kisah kasih, atau bahasa Inggrisnya love story. Berapa banyak Bapak Ibu tempat ini yang pernah mengalami kebosanan dalam sesuatu yang rutin? Pernah nggak? Sampai burn out gitu ya, sampai capek gitu karena udah rutin. Tahukah Bapak Ibu, memang kehidupan kita seolah-olah seperti recycle, berputar ulang, berputar ulang. Tapi tahukah Bapak Ibu, semuanya itu sebenarnya bergerak secara linear. Artinya bukan cuma berputar, ada pagi lagi, dari pagi malam, dari pagi ke siang, sore, malam, putar lagi. Memang sepertinya itu aja. Tapi tahukah Bapak Ibu,
Sebenarnya dalam keadaan berputar itu, jalannya tuh linear, artinya jalannya ke depan dan tidak akan kembali. Sebab itu perlu sekali kita mengetahui bahwa Tuhan sudah menyerahkan berbagai tools, berbagai kelengkapan untuk kita bisa mengisi hari-hari kita dengan penuh kebijaksanaan, sehingga walaupun segala sesuatunya sepertinya berulang, walaupun segala sesuatu sepertinya biasa rutin, tapi kita harus menjalaninya dengan ucapan syukur. Hanya orang-orang yang mengerti akan namanya kisah kasih yang bisa menjalani hidup dari waktu ke waktu dengan penuh sukacita. Nah, Bapak Ibu, saya diingatkan dengan sebuah lagu lama, sebuah lagu dari pencipta lagu namanya Obi Mesak, yang teksnya begini katanya: sungguh aneh tapi nyata, takkan terulang. Wah, ini yang lahir 70, 60 betul. Kisah kasih di sekolah. Ih, tahu kan? Tiada kisah paling indah. Bapak Ibu tahu kan? Orang tuh sekolah tuh gak ada yang suka loh. Nggak ada orang sekolah suka. Yang suka sekolah tuh adalah seorang anak kecil yang waktu dia koko dan sisinya pakai baju sekolah, dia pikir itu keren. Dan dia bilang mamanya, "Mama, aku mau sekolah, aku mau sekolah." Tapi begitu dia dipakai mamanya sekolah, dia mau sekolah sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, dia berkata gini, "Ma, aku gak mau sekolah lagi." Kenapa? Karena waktu dia sekolah, anak yang lucu ini, anak yang imut ini, yang ngikutin kakaknya, ngikutin cicinya, ngikutin kokonya sekolah, waktu dia menghadapi kenyataan bahwa di sekolah itu ada tanggung jawab, ada kerjaan, ada tugas rumah yang harus dikerjakan, dia mulai bosan. Artinya itu memang membosankan. Tapi saya teringat zaman saya sekolah jadi nggak membosankan. Kenapa? Karena punya pacar. Karena punya pacar, mau mandi juga semangat. Kalau nggak punya pacar, mandi juga nggak usah, kami ketemu guru gitu kan. Tapi kalau punya pacar tuh kayaknya itu, waduh, mandi lama. Sampai saya punya anak sekarang kelas 1 SMA, sampai kalau mandi lama sekali. Jadi kalau kita mau ibadah, dia harus mandi pertama. Kenapa? Kalau dia mandi belakangan, itu kita semua nungguin dan akhirnya emosinya jadi membludak. Seharusnya ke gereja penuh sukacita, jadi emosi. Kenapa? Karena ini mandi lama sekali. Sampai kita tahu, udah selesai belum? Perlu kirimin bantal lo gitu. Kenapa? Karena lama banget di kamar mandi. Saya tidur atau gimana? Kenapa? Karena kalau punya kisah kasih, lagi punya love story sama seorang, jadinya semangat. Ada orang yang nggak biasa siul, tiba-tiba siul. Nah, ini hati-hati nih. Kenapa nih? Pasti itu cinta dia. Tiba-tiba dia nggak bisa nyanyi, dia jadi nyanyi. Makanya ibadah kita tuh harus ibadah penuh pujian, penuh sukacita. Apa? Karena ibadah kita harus penuh dengan cinta. Amin. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, Pak, saya sudah menikah. Bapak nggak tahu, rambut saya udah putih. Sudah besok 2 minggu lagi mau 50 tahun anniversary pernikahan. Gimana saya bisa cinta-cinta lagi? Bapak Ibu, dengar baik. Mungkin pasanganmu terbatas, mungkin suamimu terbatas, tapi ada pribadi yang tidak terbatas, yaitu pribadi Tuhan. Waktu mungkin kau sedang sendiri, engkau hari ini single, engkau menjadi single parents, tidak ada alasan untuk kau nggak punya kisah kasih. Kenapa? Engkau bisa memilikinya dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah pemilik segala aspek kehidupan kita. Dan ketahuilah bahwa hari-hari ini yang namanya kasih itu diperlukan. Kenapa? Karena klik ayat berikutnya dikatakan begini. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang apa? Menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dikatakan bahwa di akhir zaman, di 3000 tahun yang lalu, Tuhan 2000 tahun yang lalu lebih, Tuhan berkata bahwa akan ada kedurhakaan. Artinya banyak orang durhaka. Durhaka itu apa? Mentingin diri sendiri. Sekarang aja handphone aja namanya iPhone, artinya I, semuanya I. Semuanya diarahkan ke dirinya sendiri. Hari-hari ini kalau Bapak Ibu ke hotel, siapa yang masih nyetel TV? Pasti jarang. Kenapa? Seringkali dulu kita mau ke hotel lihat TV-nya apa, sehingga TV nyala. Sekarang TV nggak penting, bahkan colokan TV dicabut, diganti colokan untuk charger handphone. Kenapa? Yang penting ada WiFi. Kenapa? Orang udah nggak perlu lagi sosialisasi, orang nggak perlu kumpul. Yang penting ada WiFi, bisa menikmati kesendiriannya. Semuanya berbicara sendiri. Kenapa? Karena memang kita berkata di hari akhir akan bertambah kedurhakaan, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Dingin artinya tidak ada respon. Dan dikatakan tetapi orang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tetapi dari semuanya itu, walaupun banyak kedurhakaan, walaupun kasih menjadi dingin, Tuhan bilang tetap saja yang dia cari adalah orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, Bapak Ibu. Amin.
Gereja kita ada di sistem dunia. Kalau saya bicara dunia, itu bicara sistem. Kalau yang Bapak Ibu lihat, alam semesta ini namanya bumi. Tapi kalau bicara dunia, itu bicara sistem. Nah, dunia yang kita injak ini punya sebuah sistem yang punya sebuah kebiasaan yang berkata, waktu orang datang disambut, waktu orang mau pergi di acarain, dipestain. Banyak nggak di sini? Pernah nggak di sini ada hamba Tuhan, ada pelayan Tuhan yang mau pergi? Wah, dipestain, farewell, padahal sih mereka ketemu juga, karena ketemu juga ada lagi. Tapi di farewell, dibikin sukacita gitu ya. Terus ada orang datang disambut, wah dikasih hadiah. Pertanyaan saya, gimana apresiasi buat hamba-hamba Tuhan, buat pelayan Tuhan yang lama yang tak ada di sini? Apakah ada? Seringkali dunia yang kita hidupi ini tidak memperhatikan orang-orang yang bertahan. Seringkali waktu kita bicara sama orang lebih muda tentang bagaimana kita menjaga pernikahan, mereka anggap remeh saja. Tetapi waktu mereka punya masalah, mereka hamil luar nikah, mereka punya masalah rumah tangga, mereka pecah, mereka bercerai, akhirnya mereka bilang gini, hebat ya, kuat ya, menikah 50 tahun ya. Begitu ada masalah, baru orang mengerti bahwa untuk bertahan tuh gak mudah. Dan Bapak Ibu, Tuhan mengerti hal itu, makanya hari ini Dia berkata buat setiap kita perlunya kisah kasih. Next slide. Jadi di mana kehilangan kasih itu terjadi? Alkitab berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. For all have sinned and fall short of the glory of God. Dikatakan bahwa semua kita telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Di poin itulah kita mulai kehilangan yang namanya kasih. Kita semua punya potensi untuk kehilangan kasih. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya kasih. Dan pertanyaannya, di mana kasih itu timbul? Surat 1 Yohanes, next slide, dikata begini. Surat 1 Yohanes 4, 7-8 berkata begini. 2, 3, baca sama yuk. 2, 3 ya, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab apa? Kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah Bapak Ibu teman-teman semua, tidak peduli dulu perkaranya, mau duduk perkaranya, mau berdiri perkaranya, mau jalan perkaranya. Pokoknya kalau orang berantem itu pasti di antara mereka salah satu ada yang namanya lack of love atau kekurangan kasih. Makanya jadi ribut. Kenapa? Karena salah satu mereka kekurangan kasih. Waktu orang itu kurang kasih, maka cara pandang mereka kepada orang lain adalah seperti yang mereka mau, seperti yang mereka butuhkan. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita memandang teman-teman, memandang pasangan, memandang orang sebelah kita seperti Tuhan memandang. Pak, kok begitu? Lah kan kita gambar dirinya Tuhan, amin. Kita kan gambar dirinya Tuhan. Dikatakan kita dicipta serupa dengan Tuhan. Artinya cara pandang kita pun yang Tuhan mau adalah sama seperti Dia. Nah masalahnya, bagaimana kita bisa memiliki cara pandang seperti Tuhan? Nggak ada cara lain. Kita harus menggunakan kacamata yang namanya kacamata kasih. Saya punya 2 kacamata. Waktu sebelum sampai sini saya pakai kacamata agak hitam untuk nyetir. Tapi setelah sampai sini saya nggak mungkin pakai yang hitam. Kenapa? Kan gelap. Jadi nanti kayak tukang pijet gitu ya. Jadi saya pakai kacamata yang bening. Kenapa? Karena saya perlu yang clear. Dan waktu saya pakai kacamata seperti ini, saya melihat ibu-ibu semua cantik. Ada yang baju merah, ada yang kembang-kembang. Bapak pakai baju merah juga, semuanya pakai baju merah-merah. Yang pasti artinya bukan partai, kan gitu ya. Bapak Ibu, kenapa saya bisa melihat dengan jelas? Karena kacamata saya benar. Seringkali kita punya masalah, bukannya masalah kita besar, tapi cara pandang kita yang berbeda. Ada orang berkata gini, bro, ngobrol yuk, ngapain? Ada masalah nih, ya udah deh kita ketemu deh di coffee shop. Ya udah jam berapa? Jam 2 siang habis ini ya. Abis ini gue pelayanan jam 2 free. Oke, kita ketemu. Gue ketemu cafe shop, mereka cerita. Si A cerita, wah iya gue punya masalah nih. Begitu si A cerita, si B bilang ini, ya ini mah bukan masalah. Lu tau gak? 2 tahun lalu punya masalah seperti ini. Gak lama, cuma 2 bulan kelar. Yang bener, oh iya. Lu tau gak kenapa gue ngomongin? Udah 4 tahun gak selesai. Ya bro, gini caranya. Ya udah, sekarang lu gimana? Masalah gue lebih gede bro. Apa masalah lu? Si B cerita tangganya masih ya. Terus pasti A bilang, ini mah masalah gue udah pernah, bahkan waktu belum menikah tuh pernah masalah. Oh pernah. Berapa lama selesai? Nggak lama sih, cuma berapa bulan gitu. Lu tau gak bro, ini masalah gue udah muncak banget, udah gak tau gimana. Gini bro masalahnya. Saya mau tanya, jadi sebenarnya yang besar tuh masalah si A atau si B? Masalahnya semuanya punya masalah di porsi masing-masing, tetapi cara pandang mereka, posisi mereka berbeda, membuat mereka melihat masalah mereka juga berbeda. Artinya Bapak Ibu, masalah seringkali bukan masalah waktu engkau memiliki cara pandang yang benar. Dan cara pandang yang benar adalah seperti yang Tuhan mau, yaitu dengan kasih. Dikatakan begini, sebab Allah adalah kasih.
Jadi waktu kita kurang kasih, waktu kita mulai lihat suami kita, pasangan kita tidak sesuai dengan apa yang kita mau, bukannya dia berubah, tapi kasihmu yang udah mulai tipis, yang mulai entek. Ada seorang supir, dulu dia supir angkot, tetapi karena kerja keras dia berhasil, dia sukses, dan dia bisa beli BMW seri 7. Ya, sukses di Jakarta, sukses gitu. Dan akhirnya begitu dia sukses, dia pikir, capek juga nih nyetir sendiri untuk bis mana-mana, aku nyari supir deh. Dia ingat, aduh di desaku kan banyak orang nganggur, dulu aku juga supir, aku nanti pulang kampung mau ambil seorang supir deh. Dia pulang kampung, dia ke Madura, dia ambil teman lamanya, kamu masih nyupir angkot aja? Iya. Mau nggak nyupir mobil saya, BMW? Waduh, gimana ya? Saya biasa nyetir angkot. Sama aja, angkot sama BMW. Oh ya udah deh, ayo ikut saya. Mau ya? Mau. Ya gua ke Jakarta. Itu gua ke Jakarta, kasih tahu. Ini mobil saya. Waduh, hebat ya mobilnya. Waduh, lengkap ya. Dia ngomong, terang ya kamu di sini. Iya, ini namanya dashboard. Oh, dashboard. Oh, di angkot nggak ada dashboard. Jadi kamu ngisi bensinnya gimana? Kan di dashboard ada trek bensin. Katanya dia. Ya kalau angkot mah gampang, 3 kali bolak-balik itu berarti udah mulai tipis. Jadi sebelum 4 kali diisi, karena kan rutenya sama. Oh itu mah kuno. Oh di sini ada yang namanya dashboard, ada tulisan nih bensin, ada E sama F. Temennya nanya, ini artinya apa? Langsung kata tuanya yang punya bebek, kampung kamu. Ini artinya entek. Oh entek. Iya, jadi kalau udah E harus diisi entek. Oh entek. Nah ini kalau F apa? Wah kampung lagi. F nggak ngerti. F artinya penuh. Ya ada sama juga yang punya BP sama juga kampungnya. Masa F itu penuh? Sebenarnya apa Bapak Ibu? Fulus. Sama juga. Jadi ternyata kita punya cara pandang yang berbeda. Nah hari-hari ini engkau harus tahu, waktu kita punya kasih kurang, engkau harus mencarinya dari Tuhan, karena Dia adalah sumber kasih. Bapak Ibu, Tuhan tuh nggak pernah namanya rugi Bapak Ibu. Kalau engkau nggak nyembah Tuhan, Tuhan tuh nggak rugi. Kalau engkau putuskan datang ke tempat ini, walaupun gue udah semangat tuh, semua air keluar, air mata, air hidung, semua air keluar, semangat gitu kan. Terus engkau nggak nyanyi gitu, engkau diem aja gitu, engkau marah gitu, apa Tuhan rugi? Tuhan nggak bakal rugi. Kenapa? Because God is love, karena Dia adalah kasih. Dia nggak akan kurang kasih. Tetapi kalau engkau nggak memuji menyembah Dia, maka engkau tidak akan pernah mengalami kasih itu. Tidak ada yang namanya recharge, tidak ada yang namanya isi ulang Bapak Ibu. Bapak Ibu tahukah hidup ini adalah perjalanan? Amin. Rumah tanggamu perjalanan, karirmu perjalanan, pelayananmu perjalanan. Dan tahukah Bapak Ibu, dalam setiap perjalanan selalu bahan bakar. Bapak Ibu sampai hari ini, siapa yang hidup sudah di atas 40 tahun? Saya juga angkat tangan. Siapa yang hidup di atas 50 tahun? Bapak Ibu, mobil dipakai aja seharian semua keluar, itu biasanya berkurang, apalagi hidup kita dipakai 40-50 tahun. Artinya ada yang terkonsumsi, amin. Pertanyaan saya, waktu mobil kita perlu bensin, waktu mobil kita perlu di recharge, kalau mobilnya mobil listrik, kemana kita bisa nge-recharge-nya? Ke pom bensin, ke tempat penyimpanan tenaga listrik itu. Nah kalau dirimu kurang, di mana kau bisa mengisi ulangnya? Engkau punya namanya rest area. Alkitab berkata, malah datang kepadaku yang berbeban berat dan letih lesu. Artinya apa? Tuhan mau mericas kita. Jadi kalau engkau saat teduh, engkau investasikan, engkau bangun pagi, itu nggak sia-sia Bapak Ibu. Jangan buka Alkitab di gereja, nggak dihitung sama malaikat, percaya sama saya. Jadi kalau di gereja pakai ini aja. Jadi di gereja nggak usah buka handphone, nggak usah mengganti Instagram aja kok. Nggak usah lah, nggak usah pura-pura lah. Jadi kalau di gereja udah pakai ini aja. Multimedia udah nyiapin, udah capek-capek Pak Gembala udah beli investasi, pengerja investasi. Sayang. Jadi nggak usah sok-sok buka Alkitab di gereja, nggak dihitung. Buka Alkitabnya di mana? Di rumah. Waktu engkau sendiri, waktu engkau baca kembali semua firman yang pernah engkau dengar, bahkan yang engkau dengar hari ini, engkau baca ulang lagi besok atau nanti malam. Maka itu akan terjadi namanya recharge. Apa yang keluar, emosimu keluar, pengharapanmu keluar, apalagi air matamu keluar, akan di-recharge kembali, sehingga engkau nggak kelelahan. Dan siapa yang mericas itu? Pribadi yang namanya Tuhan ini, yang adalah kasih. Alkitab berkata, sebab kasih itu berasal dari Allah. Jadi sekali lagi saya nggak mau tahu dulu perkaranya. Dia berkata gini, kamu nggak tahu Arman perkaranya. Kamu nikah berapa lama? Saya nikah udah 40 tahun, tahu nggak? Saya nggak mau tahu dulu perkaranya. Yang penting adalah
adakah engkau hari ini punya yang namanya kisah kasih dengan Tuhan? Karena kalau engkau punya kisah kasih, seperti seorang anak sekolah yang waktu dia punya kisah kasih dengan lawan jenisnya, dia punya hubungan asmara, dia punya perasaan, dia akan semangat. Kalau hidupmu punya kisah kasih dengan Tuhan, maka waktu engkau bangun pagi, engkau nggak bingung, ngapain ya pagi-pagi ya? Mau bikin kopi, kok malas turun, mau bikin teh, kok malas nyalain kompornya. Engkau nggak usah pusing waktu engkau bangun pagi, yang engkau kerjakan apa? Cari Tuhan, baca firman, buka kembali, karena di situ caranya dia mericas engkau. Yang letih lesu berbeban berat akan dipulihkan kembali, akan dikuk yang selama ini engkau pikul sendiri akan dipikul bersama-sama dengan Tuhan. Alkitab berkata, kuk yang kupikul itu ringan. Kenapa ringan? Karena yang mikul Tuhan. Waktu engkau punya beban, waktu engkau punya kukmu terasa berat. Kenapa? Jangan-jangan gak ada Tuhan di sekitarmu. Mari mengerti, Tuhan mau kita datang sama Dia. Bukan sekali lagi Bapak Ibu, bukan untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan kita sendiri. Karena Tuhan tidak akan pernah rugi. Ada sebuah kisah daripada seorang yang namanya John Newton. Klik. Nah ini dia. Bapak Ibu tahu sebuah lagu yang berkata, Amazing Grace, how sweet the sound. Itu yang nyiptain seorang namanya John Newton. Dan John Newton itu Bapak Ibu harus tahu, dia tuh bukan seorang yang lahir dari keluarga rohani. Dia orang pendosa. Dan dia tidak hanya berdosa, tetapi dia suka membuat orang berdosa. Jadi sekali Bapak Ibu, John Newton yang ada di layar ini adalah orang yang bukan cuma suka berdosa, tetapi dia suka membuat orang lain berdosa juga. Karena dosa itu ciri-cirinya adalah ngajak. Katakan ngajak. Dosa itu ciri-cirinya ngajak Bapak Ibu. Dulu waktu sekolah, waktu kita terlambat, paling seneng kalau kita terlambat ngelihat siapa? Ngelihat orang lain terlambat juga. Oh paling seneng. Oh saya waktu sekolah di budaya Buaran, karena rumah di Kelapa Gading, jadi suka terlambat. Dan saya paling suka cita waktu melihat teman saya terlambat juga. Puji Tuhan. Ada temen nih. Terus kalau udah bagi rapot saya bilang mama saya, lihat nih, ngaco kamu, masuk kayaknya 4. Ih mama nggak tahu. Mama tahu nggak si Michael juara kelas 3 tahun berturut-turut, tahu nggak dia berapa? Dia dapat 3,9. Jadi 4 udah bagus. Ini tuh. Kenapa? Karena dosa sukanya ngajak. Jadi waktu kita berdosa, itu iblis itu punya karakter mengajak. Nah, sebab itu Bapak Ibu, kalau engkau orang benar di tempat ini, kalau engkau ketua komsel di tempat ini, kalau engkau nggak ngajak orang untuk beribadah, maka akan habis orang-orang yang penuh dengan kebaikan. Kenapa? Karena kalau orang jahat ngajak dan orang baik gak pernah ngajak, maka populasi orang baik akan makin berkurang Bapak Ibu. Amin. Jadi kenapa kita harus ngajak orang? Karena dosa itu sukanya ngajak. Kalau kita nggak berlomba-lomba dengan dunia untuk mengajak orang berbuat baik, maka populasi orang baik di bumi ini makin sedikit. Jadi kalau ibadah kayak tadi saya posting, teman saya ada Koyopi, saya posting di grup, semangat. Kenapa? Membakar orang. Ibadah di GBI Sayang Glory semangat loh lagunya. Aku saya kasih posting. Kenapa? Karena supaya mereka tahu, oh ada pekerjaan Tuhan seperti ini. Jadi Bapak Ibu pakai sosial media, pakai handphonemu ini untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau ada khotbah Bapak di repost, diulang lagi, kenapa? Itu mengajak orang. Ntar mereka akan tanya sekali 2 kali 1 tahun, kamu kok statusnya kok ini terus sih, statusnya kok penyembahan terus sih? Iya saya penyembah. Oh gitu dia mau tanya. Iya saya berbuat berat. Masuk Pak Eko di situ. Kenapa? Karena kita harus ngajak. Yuk klik berikutnya. Dikatakan begini, I love sin and unwilling to forsake it. Aku mencintai dosa dan aku nggak akan melepaskannya. Dikatakan, aku nggak mau melepaskan dosa. Jadi dia suka dosa dan dia bilang aku nggak mau melepasin dosa ini. Dan dikatakan sama John Newton di bukunya, I pretend to talk of virtue. Dia suka berkata yang pura-pura, dia suka berbohong, dan dia menulis, yet my delight and habitual practice was weakness. Dan aku menjadikan kebanggaan, aku menjadikan kebiasaan adalah berbuat jahat. Ini ada di bukunya John Newton Bapak Ibu. Jadi betapa orang ini jahat banget. Tapi apa yang terjadi? Klik berikutnya. Dikatakan begini, try to walk on a slave ship. Newton say, I will exceedingly rest. Waktu dia dijual di sebuah kapal yang penuh dengan budak, di situ dia merasa,
Kok aku sampah ya? Aku hidup di tengah-tengah laut dan aku sebagai budak. Di sana dia merasa dirinya terbuang, jauh daripada keluarga. Dia cuma lihat kiri kanan, semuanya kaum budak. Karena kenapa? Karena satu kapal itu isinya budak yang mau dijual ke sebuah negara. Dan dikatakan, I not only sin with a high hand with myself, but I made my study to tempt and seduce others upon every occasion. Dia tidak hanya berdosa, dikatakan dia mempelajari, dia belajar bagaimana caranya menggoda orang untuk juga bisa berdosa di berbagai keadaan. Ini orang jahat sekali Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tahu, ternyata waktu dia bertobat, waktu kapalnya mulai tenggelam, dia pikir, waduh, saya bakal mati nih. Dia lihat teman-temannya udah mulai lompat ke laut. Kenapa? Karena takut mati, jadi menjemput kematiannya. Lebih baik mati duluan. Dia mulai pikir, Tuhan, kalau mati saya nih kemana? Baru dia sadar, oh ternyata ada Tuhan di atas semua itu. Baru dia bertobat, Tuhan, aku janji Tuhan, kalau aku dikasih kesempatan hidup, aku mau bertobat Tuhan. Aku mau mengubah kebiasaanku Tuhan. Aku menjadi orang baik. Dan apa yang terjadi? Lama-kelamaan, tidak perlu waktu yang terlalu lama berhari-hari, kapal itu mulai tenang, ombaknya mulai tenang, dan kapal itu gak jadi tenggelam. Walaupun teman-temannya sebagian besar meninggal, dia masih tetap hidup. Dan di tengah kehidupannya, di kesempatan yang kedua itu, dia menulis sebuah lagu. Klik. Nah ini dia belum? Nah ini dia. Amazing grace, how sweet the sound that saved, yang menyelamatkan. Oh, like me, sampah sepertiku. I once was lost, but now I'm found. Aku dulu hilang, sekarang aku ditemukan. Sekarang aku bisa melihat, dulu aku buta. Bapak Ibu dengar baik, ini adalah lagu yang spektakuler. Siapa di sini nggak pernah tahu lagu ini? Tapi tahukah lagu ini ditulis dari seorang yang penuh dengan dosa, tetapi dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami kisah kasih yang dari Tuhan, dan hidupnya bisa berubah Bapak Ibu. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Semerah apapun dosamu, Tuhan akan mampu menyembuhkan kembali. Jadi masalahnya sekali lagi bukan duduk perkaranya, masalahnya adalah respon kita. Nggak usah bilang masalahmu besar seperti apa. Tuhan ada luar biasa, Tuhan maha besar. Sebesar apa masalahmu, Dia pasti bisa membuat semuanya menjadi pulih. Yang penting apa? Buka hati. Yang penting kau mengerti bahwa yang namanya kisah kasih itu harus dimulai dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah kasih. Klik. Nah, dikatakan begini lagi, bahasa Indonesianya, lagu ciptaannya lebih dari sekedar musik. Ini adalah apa? Sebuah cerita cinta, cerita tentang anugerah Bapa yang luar biasa dan kasih yang tidak berkesudahan. His story and His amazing grace and unending love. Jadi Bapak Ibu, lagu yang tadi Bapak Ibu dengar, lagu yang Bapak Ibu bisa dengar di YouTube dimanapun, judul Amazing Grace, itu bukan cuma sekedar lagu daripada sebuah karya John Newton, tapi itulah kisah cinta John Newton waktu dia di Selatan. Kenapa? Karena dia mengalami kisah cintanya kembali dengan Tuhan. Walaupun saat itu dia nggak punya suami, dia nggak punya istri, dia nggak punya anak, dia nggak punya keluarga, tapi karena dia punya Tuhan, maka hidupnya bisa berubah. Pemulihan terjadi bukan karena dia hebat, tetapi karena ada Tuhan yang hebat. Dan Tuhan itu ada buat Bapak Ibu dan saya sampai hari ini. Katakan amin. Sekarang yang terakhir adalah, jadi Pak, gimana solusi untuk menemukan kembali kasih Allah? Aku punya keluarga Pak, aku punya rumah tangga, aku punya pekerjaan sudah berantakan, aku membutuhkan yang namanya kasih Tuhan kembali. Gimana caranya? Alkitab berkata dalam Amsal 28 ayat 13, 2, 3 ya, ayo baca sama-sama. Siapa yang menutupi dosanya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diampuni Bapak Ibu. Jadi yang pertama, untuk menemukan kembali kasih kita dengan Tuhan, yang pertama adalah akui segala kesalahanmu. Datang dengan Tuhan, capek pakai topeng, buka topengnya, mending usah pakai topeng. Yuk coba buka topeng kita. Kalau selama ini kau datang sama Tuhan sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pemilik toko, sebagai seorang wirausahawan sukses, sebagai seorang ibu rumah tangga, yuk lepasin topeng kita dan sama Tuhan sebagai seorang hamba. Karena semua kita adalah doulos dan Tuhan adalah kurios. Kurios itu artinya penguasa tunggal, pemilik tunggal hidup kita. Dan kita doulos. Doulos apa? Doulos adalah hamba. Dan hamba tuh nggak punya nilai Bapak Ibu. Hamba tuh sudah tidak punya hak untuk memilih lagi. Dan ketahuilah, hidup kita sudah dipilihkan sama Tuhan, dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat setiap kita. Jadi yang pertama, untuk menemukan kasih kembali adalah mengakui dosa kita. Datang sama Tuhan dengan penuh kesalahan. Saya tidak tahu
berhadapan dengan siapa pada pagi hari ini. Tapi jika waktu firman Tuhan disampaikan dan engkau diingatkan tentang sebuah dosa, akui hal itu di akhir sesi ini. Nggak perlu teriak-teriak karena Tuhan ada di hatimu. Tuhan nggak di sampingmu, Tuhan nggak hanya di atasmu, Tuhan nggak hanya di depanmu, tapi Dia dalam DNA kita. Dia bergerak dalam setiap kita. Sebab itu kalau engkau mengakui dosa, tidak perlu teriak-teriak. Yang penting diakui dengan penuh kerendahan hati dan kejujuran. Yang kedua, solusi menemukan kasih Allah kembali. Baca sama-sama, 2, 3, ya. Betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kasih itu nyata, Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, artinya kasih itu bisa dikecap. Nah, kayak gini nih. Ini enak banget, Bapak Ibu. Tenggorokan saya jadi enak, habis ngomong gitu ya. Bener enak loh. Setuju gak Bapak Ibu enak? Ah, yang benar. Tapi kan Bapak Ibu gak punya air itu, enggak mau bisa kecap. Tapi waktu air itu ada di depan saya dan saya pegang, maka saya bisa mengecap. Artinya apa? Sesuatu yang bisa kita kecap itu sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Jadi kasih Tuhan itu nyata, bukan cuma merinding-merinding. Lewat kuburan juga merinding. Dipegang sama pacar juga merinding. Tapi bukan itu kasih. Kasih itu bukan cuma merinding atau buru-buru berdiri. Kasih itu nyata. Artinya Tuhan bilang gini, kecaplah dan lihatlah. Buka hatimu dulu, kecap dulu, baru kau melihat kebaikanku. Jangan dibalik. Seringkali kita kebalik. Tuhan, buktiin dulu. Kalau engkau bisa tolong orang tuaku yang sudah sembuh sakit 8 tahun, aku mau menyembahmu. Sakit 8 tahun sudah nyembah Tuhan, kau gak sembuh, gimana aku bisa percaya? Salah, sesat. Yang Tuhan mau adalah buka hatimu dulu, kecap dulu kasih Tuhan, baru engkau bisa melihat betapa Tuhan itu baik. Karena ayatnya berkata begitu. Jangan dibalik. Jangan menantang Tuhan untuk menunjukkan kebaikannya. Kebaikan itu sudah begitu banyak. Yang Dia mau adalah buka hatimu dulu. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan menurut di Alkitab, berapa banyak kesaksian akan kebaikan Tuhan. Saya punya teman Pak Yofi di belakang itu, kalau menyaksikan kebaikan Tuhan di setiap kali kami bermisi begitu banyak. Kenapa? Karena hidupnya begitu mengalami kebaikan Tuhan. Apakah masih kurang kebaikan Tuhan? Yang kurang apa? Respon kita. Jadi mari mengerti yang Tuhan mau adalah kecaplah dan lihatlah, buka hatimu dulu. Izinkan kasihnya itu engkau kecap, izinkan kasihnya yang nyata itu engkau nikmati. Baru mata rohani akan melihat, oh Tuhan, sungguh engkau begitu baik. Bapak Ibu, di waktu yang lalu di 2 Raja-Raja, Bapak Ibu bisa cek di rumah. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Elisa. Waktu itu Elisa dikepung sama Raja Aram. Raja Aram marah, dia kirim beribu-ribu pasukan berkuda. Begitu kirim pasukan berkuda, dan begitu pagi hambanya, bujangnya buka kaca, kok banyak banget. Maksudnya bilang sama Elisa, Elisa, matilah kita. Kenapa? Kata Elisa, lihat banyak pasukan berkuda Raja Aram mengepung rumah kita. Matilah kita tuanku. Dikatakan, celakalah tuanku. Engkau lihat di Alkitab. Kenapa? Dia bilang, wah ini udah kepungsu pasti mati. Kenapa? Karena nggak bisa lepas, rumahnya kecil, dan di situ ribuan pasukan berkuda mengepung rumahnya. Dan hamba Tuhan ini berkata, tenang, kamu sih melihat cuma dengan mata jasmani. Dia tuh doa sama Tuhan, Tuhan, bukalah kiranya mata rohani hambaku ini. Apa yang terjadi? Begitu Tuhan membuka mata rohani si bujang itu melihat, memang pasukan berkuda Raja Aram banyak, tetapi di balik itu ada ribuan tentara Allah lebih baik daripada mereka. Bapak Ibu, objeknya sama kan? Melihat di jendela yang sama. Tetapi kenapa Elisa melihat dengan bujangnya melihat berbeda? Karena cara pandang mereka berbeda. Karena mata rohaninya berbeda. Seringkali keputusan yang kita buat ditentukan dari apa? Dari mata jasmanimu kan? Seringkali waktu kau buat keputusan, dilihatnya dari apa? Dari untung ruginya, dari banyak atau enggaknya. Alkitab berkata, Bapak Ibu cek, waktu Abraham berpisah dengan Lot, siapa yang milih duluan? Lot. Lot milih apa? Lot milih lembah sungai Yordan. Ada Abraham bilang gini, Lot, karena engkau ponakanku, pilih duluan. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku kanan. Abraham gak pusing pilihan ke satu, atau bilang dia gak pusing. Yang dia pegang apa? Janji firman Tuhan, dia tahu dia hamba Tuhan. Akhirnya Lot pikir gini, yaudah Om, saya lihat dulu ya. Lihat dia, wah Om, itu keren tuh Om. Yang mana? Itu sebelah kanan. Oh, lembah sungai Yordan. Kenapa keren? Banyak airnya, kata Alkitab.
hijau. Apa yang terjadi? Dia ke sana dan dia nggak tahu di balik lembah sungai Yordan ada sebuah kota yang namanya Sodom. Dan di Sodom dia kehilangan keluarganya, dia kehilangan istrinya. Bapak Ibu, seringkali pertimbangan kita hanya dilihat dari banyaknya. Saya mau tanya, banyakan mana di sini di gereja ini semacam Cempaka Mas orangnya? Nama ITC banyakan mana? Banyak Cempaka Mas. Tapi kita tahu nggak? Kenapa Tuhan nggak ke Cempaka Mas? Tuhan pilihnya ke sini. Karena Tuhan nggak pilih bahan, dia pilih yang berkualitas. Katakan berkualitas. Di tempat ini dia akan temukan orang-orang yang menyembah dengan berkualitas. Di tempat ini dia akan temukan anak-anaknya yang memberikan hidupnya dengan berkualitas. Di Cempaka mungkin banyak orang, tapi di Cempaka Mas beda kualitasnya, Bapak Ibu. Jadi mari mengerti, jangan pilih yang banyak, tapi pilih yang berkualitas. Karena kualitas bicara soal quality, tapi banyak bicara soal kuantitas. Seringkali kita menilai sesuatu dari kuantitas, bukan dari kualitasnya. Mengertilah bahwa kasih itu nyata. Waktu engkau melihat, maka caramu melihat akan seperti Tuhan melihat. Dan waktu engkau melihat, maka waktu engkau mengucap kasih Tuhan, maka caramu melihat akan seperti Tuhan melihat. Artinya kacamata ini kacamata yang namanya kacamata kasih. Yang terakhir, klik. Yuk baca sama-sama. Matius 22 ayat 35 sampai 40. 2-3 ya. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Terus, dan hukum yang kedua sama dengan itu, ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya Bapak Ibu, di sini kata-kata kasih dikatakan berulang-ulang. Artinya apa? Kasih itu adalah perintah. Kasih itu bukan perasaan. Jadi mengasihi berpusat kepada kehendak. Kasih bukan berpusat kepada perasaan. Sekali lagi, yang terakhir, kenapa Tuhan mau kita mengasihi? Kenapa Tuhan mau kita kembali pada love story dengan dia? Karena Tuhan mau bilang gini, yang pertama, ampuni segala dosamu, aku akan mengampunimu. Kenapa? Karena kita berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Tuhan gak dengar, tapi seringkali menjadi penghalang antara aku dan engkau adalah dosamu sendiri. Jadi mari minta ampun, maka kasih tolong kembali. Yang kedua, buka hati, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Engkau akan melihat betapa baiknya Tuhan waktu engkau buka hatimu dulu, dan engkau melihat dan engkau yakin bahwa kasih itu nyata. Kasih itu bukan cuma bisa-bisanya Pak Pendeta, kasih itu bukan cuma bisa-bisanya Pak Gembala, tapi kasih dari Tuhan itu nyata. Nggak peduli di gereja mana, nggak peduli WA-nya siapa, nggak peduli main musik siapa. Yang aku tahu adalah aku datang ke gereja, aku nyembah Tuhan, dan aku nggak peduli siapa yang mau pelayanan, aku hanya berusaha dengan Tuhan. Maka waktu engkau punya yang seperti itu, kacamatamu seperti yang Tuhan mau, dan engkau akan melihat betapa Tuhan itu baik. Yang ketiga, yang terakhir adalah kasih berpusat kepada kehendak, bukan perasaan. Kenapa kita berkata kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan jiwamu, dan segenap akal budimu? Itu hukum yang terutama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu, kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat kita para nabi. Kasih dimeteraikan dalam sebuah hukum. Artinya apa? Kasih itu bisa diperintahkan. Kenapa Tuhan bilang ini? Kasihlah musuhmu. Siapa bisa mengasihi musuh? Nggak bisa. Ngeselin, ngerugiin, gimana bisa kita punya perasaan mengasihi dia? Karena Tuhan tahu kasih tidak berfokus kepada perasaan, tapi fokusnya pada kehendak. Waktu engkau bilang, aku mengasihi engkau, aku butuh untuk mengasihi, engkau akan bisa mengasihi. Bapak Ibu sekali lagi, jangan hidup dengan penuh perasaan. Jangan jadi orang yang baper. Karena kalau Yesus baper, Yesus akan sampai salib dan mati buat setiap kita. Dia kuat dan dia berkata, Tuhan, kalau kiranya kehendakku, aku mohon dilakukan Tuhan. Tapi kalau bukan kehendakmu udah ada Tuhan kejadian. Kenapa? Dia nggak baper, dia tahu perasaannya diserahin sama Tuhan. Bapak Ibu dengan baik untuk ikut Tuhan, please jangan baper. Mengertilah, yang namanya perasaan seringkali menipu. Perasaan kita itu, Bapak Ibu pikir cinta itu apa? Cinta itu bukan sekedar perasaan. Karena kalau cinta itu perasaannya gremeng-gremeng gitu ya, saya nggak punya gremeng-gremeng lagi, masih gremeng. Saya kalau ditepung istri sekarang nih, nggak kayak dulu. Kamu di mana? Nggak begitu. Kenapa? Ya karena udah beda. Kita menikah udah 20 tahun. Tapi apakah kita di rumah tangga berantem? Kita nggak juga. Kita sering mengerti. Hari ini nggak bisa nemenin saya karena ada calon besan daripada keluarga kami yang akan menikah tahun depan itu datang. Jadi kita harus split. Ya saya nggak apa-apa, saya nggak marah. Kenapa? Karena kami punya kasih itu. Dan seringkali rumah tangga dipikirnya tuh greget.
aku udah gak greget lagi sama kamu. Tapi waktu aku Cempaka Mas, aku ada si doi nih. Waktu aku ngeliat dia, mataku bersinar, hatiku berbunga. Kayaknya aku gak bisa sama kamu deh, aku sama dia dulu. Apakah begitu? Bapak Ibu, tentu enggak. Itu adalah sesuatu yang munafik. Bapak Ibu dengan baik, kasih bukan cuma sekedar perasaan, tapi kasih adalah kehendak. Engkau harus memutuskan, engkau harus memperkatakan, engkau harus menentukan kepada siapa engkau mengasihi. Sekali lagi Bapak Ibu, karena kasih itu klik. Yang terakhir, yuk baca sama, 2, 3 ya. Solusi menemukan kembali kasih Allah. Apa? Kasih itu aktif berpusat pada kehendak, bukan atas perasaan. Jadi kalau engkau mulai mengasihi, kalau engkau membangkitkan kasih kembali sama Tuhan, yuk aktif yuk. Aktif gimana artinya? Ngomong. Jadi aja, Bu, dulu bakal nikah gak masih bapak? Kalau bapak gak pernah ngomong, diem aja, gak pernah ngomong, gak pernah kasih bunga, kira-kira bisa nikah gak? Gak bisa. Kenapa engkau membuat usaha untuk menikah dengan suamimu? Pas suatu kali ketika karena dia pernah ngomong kan, dia ngelamar, dia bergerak. Demikian juga kasih sama Tuhan harus aktif, jangan cuma diem. Tunjukin kasih sama Tuhan, jangan begini, Tuhan, engkau tahu hatiku Tuhan. Nah Tuhan, aku tahu hatimu dan hatimu udah kecewa. Yang aku mau adalah ucapin kecewamu, datang sama aku dan aku akan memulihkan engkau. Jadi saya nggak tahu perasaan di sini apa. Kalau di sini ada yang sedang kecewa, ngomong aja sama Tuhan, Tuhan, aku kecewa Tuhan, sebut namanya. Kalau kalian kesel sama Tuhan, sebut namanya. Dan kau bilang, aku putuskan untuk mengasihi dia. Aku tahu Tuhan, perasaanku tidak berhak memutuskan untuk hidupku. Aku tahu kasih itu tidak berpusat kepada perasaan, berpusat kepada kehendak. Maka engkau akan mengalami kasih itu kembali, dan love storymu dengan Tuhan akan dibangun kembali. Yang percaya katakan amin. Klik yang terakhir. Habis? Ya. Yang terakhir adalah kita berdiri kita sembah Tuhan. Yuk, saya lagi mau musik. Ada sebuah lagu yang kita menyanyikan bersama-sama. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya Kau mengagumi. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya Ku mengagumi. Sungguh Tuhan, tiada hentinya Ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Tapi mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona.
ya Tuhan. Dari tempat ini naik di hadapan-Mu, dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Ini bentuk kasih kami kepadamu, kasih kami mau aktif. Kami gak diam, kami mau berkata-kata, kami mau mengucapkan syukur kami sama Tuhan. Kamu buatku berada di mana. Sekali lagi kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Sekali lagi yang butuh kasih Tuhan, yang butuh kasih Tuhan saja juga sekali lagi jangan diam. Ku mau selalu bersyukur kepada. Ini kasih kami yang aktif kepada Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Bukan karena lagunya enak, bukan karena lagunya kami tahu, bukan karena ada di slide, tapi ini ungkapan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau membuat kami berharga. Engkau tidak pernah memandang dosa dan kesalahan kami. Yang Engkau cari adalah hati yang bertobat di hadapan-Mu. Kami mau selalu bersyukur. Makasih Tuhan, makasih. Makasih. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kami percaya Kau membuatku berharga di matamu. Karena Kau membuat kami berharga Tuhan. Kau membuatku berharga di matamu. Ini iman kami di hadapan-Mu. Kau membuatku berharga di matamu. Tundukkan kepalamu, pejamkan matamu Bapak Ibu dengar baik. Saya tidak tahu berhadapan dengan siapa, tapi Bapak Ibu mengenal keadaanmu sendiri. Demikianlah Tuhan mengenal hati dan hidup kita hari ini. Dia adalah Tuhan penuh kasih. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan kebaikan. Sebagaimana Dia baik, Dia mau kita selalu hidup dalam kebaikannya. Sebagaimana Dia penuh kasih, Dia mau kita selalu hidup dalam limpah kasih-Nya. Tapi seringkali membuat jarak antara Tuhan dengan kita adalah dosa kita sendiri. Mari, saya nggak tahu kapan terakhir kau mengakui dosamu, kapan terakhir kau minta ampun buat segala perkataanmu, buat segala perbuatan, bahkan pikiranmu yang orang di sebelahmu nggak tahu, tapi Roh Kudus tahu Bapak Ibu. Karena Dia nggak tinggal di luar kamu, Dia nggak di samping kamu, tapi Dia di dalam kamu, Dia dalam DNA kamu. Dia bergerak bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Tuhan adalah Bapa kita. Dan waktu engkau bisa mengatakan itu artinya ada Roh Kudus dalam hidupmu yang tahu segala perbuatanmu, bahkan gumammu, dalam pikiranmu yang engkau belum ungkapkan sekalipun Roh Kudus tahu. Mari jangan simpan dosa, karena dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Mari akui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Datang dengan kerendahan hati. Tuhan, ini aku di hadapan-Mu. Aku perlu kasih-Mu Tuhan Yesus untuk menjalankan kehidupan ini kembali dengan penuh gairah. Aku mau bertahan sampai akhir. Aku tahu ini gak mudah Tuhan. Aku tahu usaha aku gak mudah. Aku tahu keluarga aku gak mudah. Aku tahu pergumulan aku gak mudah. Tapi aku tahu akan jadi lebih mudah waktu aku menanggungnya. Waktu kuk itu kupikul bersama dengan Engkau, yang adalah kasih. Dan yang kedua, aku buka hatiku Tuhan Yesus. Karena aku percaya saat aku membuka hatiku, aku mengecap kebaikan-Mu. Maka aku akan melihat betapa Engkau baik buat keluargaku, betapa Engkau baik buat pekerjaanku, betapa Engkau baik buat segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi buat hidupku. Terima kasih Roh Kudus. Dan yang terakhir Tuhan, aku memutuskan mulai hari ini aku akan aktif mencintai-Mu. Aku akan aktif berkata-kata buat-Mu. Aku akan aktif berbuat sesuatu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyenangkan hati orang tuaku, menyenangkan hati orang-orang yang Kau sudah berikan bagi hidupku. Karena aku tahu di dalam mereka lah Engkau menciptakan kasih itu, dan bagi mereka lah Engkau membuat aku dipertajam, aku disempurnakan, aku dibentuk
bersyukur buat segala pekerjaan, buat semua tantangan, buat semua keadaan, studi, pelayanan, pekerjaannya memberikan langsung. Terima kasih Tuhan, karena aku percaya inilah media untuk aku mengalami kasih-Mu, untuk mengalami kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini janji-Mu di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur di hadapan-Mu selalu. Mari katamu sekali lagi, mari katamu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Kau membuatku berharga, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati hamba-Mu Tuhan, Pastor FX Arman secara berlimpah-limpah dalam segala hal, agar nama Tuhan bermuliakan dalam seluruh kehidupannya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, haleluya. Ini berkati, katakan amin. Tepuk tangan saudara yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Silakan beri dalam hadirat Tuhan. Ayo saudara, puji Tuhan, terima kasih Pastor FX Arman. Tuhan berkati Pastor berlimpah-limpah di dalam segala hal. Puji Tuhan, mari sama-sama kita mau siapkan persembahan kita Bapak Saudara. Dan sebelum memberi, kembali kita akan berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat diberkati dengan kebenaran firman-Mu pagi siang hari ini. Biar cinta kami tetap meluap-luap kepada-Mu ya Tuhan, dan kami senantiasa tetap berpengharapan penuh di dalam Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Dan saat ini Bapak, kami juga dengan persembahan kami, baik untuk perpuluhan, persembahan misi, diakonia, persembahan syukur, dan lain-lain. Mari ajar kami Bapak mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu, sebab Tuhan Yesus selalu memberi yang terbaik bagi setiap kami. Bersih penabur dan ucapan syukur, haleluya, amin. Tuhan memberkati, selamat memberkati. Suka-cita-Mu mengalir dalamku. Aku suka-cita-Mu melimpah dalamku. Menari dan bersuka, mencium di setiap waktu. Sebab suka-cita-Mu ada dalamku. Bersama-Mu bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegelapan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Katakan mengalir bersama-Mu, mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegelapan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita-Mu. Selamat Tuhan, sama-sama. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita-Mu. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan kami mau masuk pekan. Silakan yang bertugas boleh masuk ke depan. Shalom. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman, tapi sebelumnya saya mau bertanya, adakah jemaat yang baru beribadah di tempat ini? Kalau ada, saya mohon untuk bangkit berdiri.
kepada jemaat yang setia. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman, tapi sebelumnya Gembala Pengerja dan Jemaat GBI Stand and Glory mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Arman atas peranan di tempat ini dan atas firman yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Doa pagi di GBI Stand and Glory diadakan setiap hari Sabtu jam 5.30. Ya, kami menghimbau juga untuk jemaat untuk ikut hadir di dalam doa pagi ini. Kita percaya ya, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Jadi mari ya, setiap hari Sabtu jam 5.30 di tempat ini doa pagi. Ibadah youth setiap hari Sabtu jam 15 atau jam 3 sore di tempat ini. Setelah ibadah seperti biasa, setelah ibadah hari Sabtu ada kursus bahasa Mandarin dan latihan tamborin. Youth juga setelah ibadah hari ini ada menjual makanan dan minuman di depan untuk kas youth, dan juga ada pembinaan tamborin dan latihan musik. Ibadah raya Minggu untuk tanggal 16 Juni 2024 seperti biasa jam 9 pagi dilayani oleh Pastor Charlton Anton Junior. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini dengan doa syafaat. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai saat sekarang ini. Karena kami sadar Tuhan, kami ada sampai saat sekarang ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Begitupun juga Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah memuji menyembah melalui ibadah raya di tempat ini. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan semuanya itu untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan kami percaya kalau Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan di tempat ini, sesuatu yang besar terjadi di tempat ini. Mujizat-Mu terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat diberi kelegaan, dan kami pulang semua membawa sukacita dan berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Yesus yang baik, ibadah ini Tuhan bukan ibadah biasa. Kami rasakan lawatan Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Begitupun juga Tuhan firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu ya Bapa, yang mengingatkan kami Tuhan betapa besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami menyadari Tuhan bahwa hidup ini sampai saat sekarang ini pun kami ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Sadarkan kami Tuhan melalui firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu ini, untuk kami boleh juga Tuhan menyaksikan betapa kebaikan Tuhan itu dalam hidup kami kepada orang-orang yang mungkin sekitar kami, lingkungan kami ya Tuhan Yesus, sehingga mereka juga boleh merasakan kebaikan Tuhan melalui kesaksian kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ya Bapa. Mampukan kami jadi pelaku, tidak hanya pendengar, tapi juga pelaku firman. Sehingga Tuhan Yesus yang baik, hidup kami boleh dipakai Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat. Hidup kami boleh membawa banyak jiwa datang kepada-Mu. Semuanya untuk puji hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Biarlah dalam kehidupan kami Bapa, apapun situasi yang kami hadapi, kami terlalu percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Karena Engkau Allah yang penuh kasih, kebaikan-Mu, kasih-Mu tetap kami rasakan sampai saat sekarang ini Bapa. Lewati pergumulan, lewati masalah, lewati mungkin Tuhan kelemahan fisik, tapi kami tetap melihat kebaikan Tuhan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bagi-Mulah segala pujian, hormat serta syukur. Berkati
Berkati hamba-Mu Bapak Arman ya Tuhan. Berkati dalam pelayanannya Tuhan. Pakai terus hamba-Mu ini lebih heran lagi. Berikan hikmat marifat yang daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga hamba-Mu ini dipakai dahsyat dan luar biasa dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Banyak jiwa-jiwa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapa. Dan apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati istri, anaknya, keluarga besarnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya penyertaan perlindungan-Mu selalu ada buat hamba-Mu ini. Berkati juga Tuhan gembala kami Bapak Fernando. Dimanapun hamba-Mu ini sekarang sudah melayani Tuhan, Engkau berikan hikmat yang daripada-Mu sehingga menjadi gembala GBI Send and Glory yang dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Tanda-tanda heran menyertai pelayanan hamba-Mu ini Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati istri, anaknya, keluarga besarnya. Tuhan memberkati Bapak yang baik. Berkat-Mu melimpah, kesehatan yang sempurna Tuhan berikan buat hamba-Mu ini Bapak. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu ini gembala kami Bapak Fernando ke dalam tangan-Mu Bapak. Dan kami percaya Tuhan terus memberkati hamba-Mu ini. Begitupun juga pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini yang sudah ambil bagian, worship leader, singer, pemain musik. Biarlah Tuhan mereka juga pemain-pemain musik ini, imam-imam musik tetap setia melayani Tuhan. Dan kasih-Mu juga melingkupi kehidupan mereka secara pribadi maupun keluarga. Sehingga mereka juga dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa dimanapun mereka melayani. Begitupun juga Tuhan pelayan di tempat ini, diakon-diakonos, pendoa-pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu, anak-anak yang di tempat ini. Tuhan Yesus, kalau Tuhan sudah pilih kami, bukan kami yang memilih, tapi Tuhan yang memilih kami. Berikan kami kesetiaan untuk melayani-Mu Bapa. Apa yang dapat kami berikan kepada-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu luar biasa. Biarlah pelayan-pelayan di tempat ini boleh unity, tetap setia melayani-Mu Bapa, sehingga kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan, yang hidup kami boleh menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kami berada. Mungkin masalah, tantangan, kelemahan fisik mungkin kami hadapi, tapi kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Karena kami Tuhan, sadarkan kami pelayan Tuhan di tempat ini, kami ada semua sampai saat sekarang ini semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan pakai terus dimanapun kami berada. Selagi masih ada kesempatan untuk kami dapat menyaksikan betapa Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan orang percaya. Terima kasih Bapak, berikan kami tetap setia melayani pekerjaan-Mu di tempat ini Bapak. Begitupun jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan mengasihi jemaat-jemaat di tempat ini Bapak. Kasih Tuhan juga Tuhan melingkupi jemaat-jemaat GBI Send and Glory ini Bapak, sehingga mereka boleh menjadi jemaat-jemaat yang kuat, yang militan. Mungkin di tengah pergumulan masalah yang mereka hadapi, tapi mereka tetap melihat kuasa Tuhan yang besar, sehingga mereka boleh melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat di dalam kehidupan jemaat-jemaat GBI Send Glory ini. Berkati Tuhan suami istri, pekerjaan Tuhan, usaha pekerjaan mereka. Pulihkan hubungan suami istri Bapak yang baik. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, kami terlalu percaya Tuhan sanggup memberikan dan memberkati Bapak. Kalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berat-berat beri kelegaan. Biarlah Tuhan jemaat di tempat ini juga Tuhan semakin menjadi jemaat yang tetap setia mencari Tuhan dan menyaksikan kebaikan Tuhan. Kami juga rindu Tuhan jemaat-jemaat mungkin yang sudah lama tidak beribadah di tempat ini Bapak. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bila Tuhan jamah lawat mereka dimanapun. Kami rindu bersama-sama untuk datang ke tempat ini Bapak yang baik, bersama-sama memuji menyembah di tempat ini, di dalam ibadah di tempat ini ya Bapak. Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan Bapak. Biarlah Tuhan kami percaya Tuhan akan menambahkan bilangan jiwa-jiwa di tempat ini. Semuanya itu untuk puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Begitupun juga Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan gereja di tempat ini Bapa, kami percaya Tuhan, Tuhan sanggup memberkati Bapa. Para hartawan dan jutawan juga Tuhan datangkan ke tempat ini untuk memberkati gereja Bapa, sehingga GBI Send and Glory Bapa yang baik penuh dengan kemuliaan Tuhan. GBI Send Glory semakin mengembang ke kanan dan ke kiri. Nama Tuhan dipuji dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau baik, sangat baik ya Bapa.
Grace and Glory semakin mengembang dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami serahkan Indonesia ini dalam tangan-Mu Bapa, karena kami bersadar Indonesia dalam hati-Mu, Indonesia dalam rencana-Mu Bapa. Satu hal yang kami percaya, rencana-Mu indah bagi bangsa kami Indonesia. Berkati para pemimpin yang sudah Tuhan percayakan di bangsa kami Indonesia. Berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan, sehingga kami melihat Indonesia semakin hari semakin maju, Indonesia semakin hari semakin baik, karena Tuhan yang pegang kendali atas bangsa kami Indonesia. Lawatan-Mu terjadi, belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami Indonesia Bapa. Kami juga rindu Tuhan, jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, biarlah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, sehingga hati mereka diubahkan Bapa, dan mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Pemimpin-pemimpin di bangsa kami juga berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah diberikan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, janji iman. Berkati tangan-tangan yang memberi Bapak. Kami percaya orang yang memberi tidak akan pernah berkekurangan Bapak, karena firman-Mu berkata adalah lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima Bapak. Biar persembahan ini dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu Bapak. Berkati tangan yang memberi 10, 100, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Biarlah segala pujian, syukur, sembah, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus. Mari kasih Tuhan di GBI Shine and Glory, angkat tanganmu, buka hatimu, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, berupa kekuatan dan sukacita, berupa kasih daripada Tuhan Yesus, berupa penyertaan daripada Roh Kudus yang akan menyertai Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, generasi muda sampai pada kesudahannya, menyelesaikan trek kehidupanmu dengan sempurna, finish strong di garis akhir. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang percaya dan Roh Tuhan juga dengan kuat sama-sama. Sampai ketemu lagi Bapak Ibu, happy Sunday. Terima kasih.